kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah yang merupakan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dan kalaulah kita sebagai manusia mencoba untuk menghitung seluruh nikmat yang Allah cucurkan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, maka pasti dan pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita yang Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melihat warna-warni kehidupan dunia. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk mendengar hiruk pikuknya dunia. Nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita berupa potensi-potensi lainnya, panca indera kita yang luar biasa. Maka kalau kita melihat aspek itu, benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita dalam surah Ar-Rahman, "Wahai manusia, nikmatlah kamu yang mana yang hendak kalian dustakan. Wallahi, demi Allah, tak ada satu pun di antara nikmat Allah yang dapat kalian dustakan." Hadirin jemaah sidang Jumat Allah, hidup adalah rangkaian waktu. Waktu demi waktu terangkai menjadi satu, diberikan kepada manusia sampai manusia itu menjumpai ajalnya. Benar, ajal adalah tenggat waktu yang Allah berikan kepada kita. Setiap umat, setiap kaum, setiap manusia mempunyai tenggat waktu, mempunyai batas ajalnya. Maka tak seorang pun manusia, tak sebuah masyarakat pun, tak sebuah bangsa pun yang mampu untuk menentukan batas-batas dari ajal tersebut tadi. Tak mampu untuk memajukannya dan juga tak mampu untuk mengundurkannya. Begitulah maka ketika tenggat waktu ajal itu tiba, berakhirnya sebuah masa, baik masa itu kaitan dengan bangsa, baik masa itu kaitan dengan sebuah masyarakat, sampai masa itu kaitannya dengan seorang individu manusia. Maka dalam konteks ini tak mungkin dia menangguhkan atau mengajukan saat pun. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun." Setiap umat itu bisa bermakna bangsa, bisa bermakna masyarakat, tapi dia juga bisa bermakna seorang individu manusia. Maka setiap umat itu mempunyai ajal, mempunyai tenggat waktu. Ketika ajal itu datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa untuk menangguhkannya, meskipun hanya sesaat saja, juga tidak bisa untuk mengajukannya. Hadirin jamaah sidang Jumat Allah, karena itu tanpa terasa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun
usia kita bertambah, sesungguhnya ajar atau waktu atas untuk manusia tadi, atau untuk bangsa itu, atau untuk masyarakat itu bertambahnya waktu, maka semakin dekatnya dia dengan ajar tersebut tadi. Karena terus berkembang detik demi detik, menit, jam, hari, dan tahun. Oleh sebab itulah maka ajar seorang manusia dengan waktu bagi sebuah masyarakat, dengan waktu bagi sebuah bangsa, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun Maha tahu kapan ajar kita berakhir. Saat itulah kematian, kepunahan dari sebuah bangsa atau masyarakat akan datang, akan tiba. Saat itu kematian akan tiba kemanapun kita berlari, meskipun kita bersembunyi dalam benteng-benteng yang paling kokoh sekalipun, bahkan tak mampu ditembus oleh apapun, maka ajar itu akan menjemput kita. Dalam konteks inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ainama takunu yadrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyad." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemukan kalian, sekalipun kalian berada dalam benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, beginilah ajar manusia pasti akan sampai pada kita. Namun ada satu pertanyaan yang mesti kita jawab. Pertanyaannya itu adalah, apakah kita sudah menyiapkan untuk menjemput ajar tersebut tadi? Menyiapkan apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita menghitung berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk maksiat, dan berapa lama waktu yang kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita hitung atau tidak kita hitung, yang pasti adalah Allah Maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh seorang manusia. Kita hitung atau tidak kita hitung, pasti Allah rencana setiap apa yang kita lakukan, yang tersembunyi ataupun yang nyata-nyata dilakukan. Tidak ada takdir antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pun senantiasa mendampingi kita, malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat setiap amal perbuatan manusia, sehingga kita pun tidak pernah kuasa untuk mengelakkannya. Andai saja Allah memberikan usia kepada kita 60 tahun misalnya, tiap hari kita gunakan untuk bekerja selama 8 jam, maka kita telah menghabiskan 20 tahun usia kita untuk bekerja. Jika 8 jam kita gunakan untuk tidur setiap hari, maka kita gunakan 20 tahun pula kita habiskan di atas tempat tidur.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku semata. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, itulah sebabnya mengapa Al-Junaid bin Muhammad, salah seorang salihin, senantiasa mendawamkan membaca tasbih sebanyak 30.000 kali. Ketika kematian menjemputnya, beliau sedang membaca Al-Quran. Saat itu beliau sudah menghadapi sakaratul maut. Putranya yang pernah menunggui bertanya, "Ayahanda, membaca Al-Quran pada ayat sedang sibuk menjemput kematian." Kemudian ayahnya menjawab, "Apakah ada di dunia ini yang lebih membutuhkan amal saleh ketimbang ayah?" Dalam kitabnya Jilul wal Hikam, Ibnu Rajab menuturkan bahwa Khalil bin Ma'dan membaca tasbih dalam satu hari sampai 100.000 kali. Subhanallah. Begitu orang-orang saleh menjaga waktu. Hidup adalah rangkaian waktu. Tiap menit, tiap jam, tiap hari yang hilang telah mengurangi tekad waktu kita. Semakin hari kita semakin dekat. Oleh sebab itulah maka hari Jalla rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Itulah amal perbuatan kalian sebelum kalian dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rangkaian waktu yang kita lalui lebih berharga ketimbang emas. Rangkaian waktu yang kita lalui lebih berharga dan perak terbuka apapun yang kita miliki. Jika kita tidak bisa mengisinya dengan benar sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kita akan menyesal karena perbuatan yang lebih banyak bagi kita ternyata tak sepuluh di antara amal kita yang bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian Allah mencampakkan amal-amal kita karena Allah tidak memandangnya sebagai amal soleh. Oleh sebab itu Allah menggambarkan amal perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan, "Amila nasibah tasbihna man hamid." Orang-orang kafir itu yang mereka telah bekerja keras sampai mereka kepadanya, tetapi Allah masukkan mereka dalam neraka yang sangat panas. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, ketika amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita persembahkan hanya untuknya dan kita lakukan semata adalah hanya untuk memenuhi perintah dan larangannya, saat itulah kita merasakan kebahagiaan yang tiada taranya. Saat kita hidup di dunia ini, hidup yang tidak lain merupakan waktu itu menjadi begitu makna, karena keseharian kita dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari satu hari menjadi bulan, menjadi tahun, semua itu dirangkai oleh kita dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, seperti itulah yang dialami pula oleh satu kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Umurnya tidak panjang, hanya sekitar 30 tahunan. Dan waktu yang lebih kurang dari 6 tahun, dia
memberikan waktunya segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Saat ajal menjemputnya, Allah pun memberikan kemuliaan yang dia tahan. Kematiannya dirindukan oleh Allah dan para malaikatnya, dan Allah membuatkan singgasana yang luar biasa bagi Mas tersebut tadi. Ini dengan kisah oleh Rasulullah SAW ketika mengisahkan tentang Muaz. Begitu pula Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW. Beliau ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bersama dengan Nabi, mendampingi Rasulullah SAW. Tidak kurang waktunya dan cuma 3 tahun saja. Tetapi dalam waktu 3 tahun itu dia gunakan untuk Islam. Perhatikanlah, tidak kurang dari 4 kali hadis Rasulullah SAW yang berhasil dia kumpulkan. Dia gunakan malamnya saat orang lain terlambat tidur untuk belajar dan menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah umur dan waktu yang berkah dalam kehidupan seorang manusia. Tidak banyak dan tidak panjang, tetapi di sana Allah memberikan kebaikan yang berlimpah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala kita berikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah rahmatullah, Ramadan sebentar lagi. Minggu depan insyaallah, jika waktu Allah izinkan, jika Allah memberi kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Allah, maka kita berharap bahwa Allah mengajarkan usia kita sehingga kita bisa untuk memenuhi Ramadan tadi dan mengisi waktu-waktu Ramadan itu untuk beribadah kepadanya lebih baik kali dibandingkan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Tetapi usia tidak tahu apakah kita akan sampai pada Ramadan yang kita rindukan itu. Dalam konteks inilah maka hadirin jemaah rahimahullah, Ramadan yang kita akan jumpai di depan bisa jadi adalah Ramadan yang ke-60 kali kita melakukannya. Artinya adalah usia kita saat ini mungkin sudah 70 tahun. Ramadan yang akan kita jumpai minggu depan bisa jadi adalah Ramadan yang sudah 50 kali, ke-40 kali, ke-30 kali, ke-20 kali. Karena bisa jadi usia kita saat ini 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dan 30 tahun. Artinya adalah Ramadan merupakan perpuluhan waktu yang kita selalu berjumpa, dan berjumpa. Ada satu hal yang harus kita garisbawahi. Dari tujuan Ramadan yang Allah gariskan bagi kita, sebagaimana yang termaktub dalam surah
Demikian pula dengan bertambahnya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, yang lebih mudah adalah apakah dengan bertamunya dalam Ramadan kembali, apakah kita menjadi semakin lebih baik amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah terjadi penurunan yang luar biasa yang kemudian naudzubillah bukan menjadi semakin lebih taat, tetapi semakin lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka hadirin jemaah rahimahullah, Ramadan yang tidak sesaat lagi, seminggu waktunya adalah sangat cepat sekali. Menjadi penting bagi kita untuk mengamalkan seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu, cek lagi, berhitung lagi apa yang selama ini kita sudah lakukan. Apakah menjadi semakin lebih baik kita, ataukah menjadi semakin lebih buruk kita? Tentu kita berharap seiring bertambahnya waktu, bila semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika takwa itu kita terjemahkan adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya, menjauhi setiap larangannya, dan konsisten dalam menjalani itu, maka tentu itu bagi kita asalkan. Mari kita melihat introspeksi ke dalam yang selama ini mungkin selalu kita lakukan introspeksi. Selama ini mungkin terlalu banyak kita mengkritisi orang lain